Baiklah, kita masuki pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yaitu mengenai cause dan efek, atau disebut dengan sebab dan akibat. Cause itu sebab, dan efek itu ialah akibatnya. Baik, kita masuk ke pembahasan cause atau sebab. Jadi dari pengertian dulu. Cause itu apa gerang kaitan? Yang pertama, cause itu ialah the reason or motive for an action. Jadi cause atau sebab itu ialah alasan daripada sebuah aksi. Yang kedua, cause atau sebab itu ialah why something happens. Kenapa gerang sesuatu itu terjadi gitu nah. Atau sebabnya tadi apa gerang. Nah itu. Dan yang ketiga, cause atau sebab itu happen first. Jadi sebab itu terjadi pertama kali baru ada efeknya. Contohnya, nah, it rain, I got wet. Jadi artinya itu harinya hujan, aku kebasahan. Nah, yang mana sebab? Yaitu sebab itu ialah yang kakak tebali dan kakak baris bawahi itu nah. Yang it rain, yang harinya hujan. Nah, itu tuh menjadi sebab kenapa ia tuh I got wet atau ia tuh kebasahan. Ya tadi ya karena hari hujan tadi. Nah, kayak gitu. Baiklah, kita lanjut lagi ke pembahasan yang masalah efeknya atau sebabnya. Maaf, saya salah. Maksud saya akibatnya tadi. Jadi efek atau akibatnya itu apa gerang dulu juga artinya nih. Efek yang pertama, result or conclusion of an action. Jadi akibat itu ialah hasil daripada sebuah aksi tadi. Nah itu. Yang kedua ialah akibat itu what happened, apa yang telah terjadi. Nah dengarannya apa yang telah terjadi itu berarti hasil daripada sebuah kejadian tadi. Nah itu. Dan yang ketiga, efek atau akibat itu happen due to a cause. Jadi akibat itu terjadi atau ada karena adanya sebab tadi. Nah gitu. Contohnya kan tadi it rain, I got wet. Nah ketika it rain tadi atau harinya hujan tadi menjadi sebab, maka I got wet atau saya kebasahan tadi ialah menjadi akibat daripada hari hujan tadi. Nah kayak gitu. Nah sekarang kayak gini, ketika bukan pian nih hendak tahu yang mana cause, yang mana efek dari sebuah kalimat, atau hendak tahu daripada kawan kita, misalkan ada kenapa kawan kita nih, anggap sama tadi aja gini, kawan kita datang kepada kita nih kebasahan kawan kita lecehnya, lalu kita hendak tahu sebabnya kebasahan apa gerang. Jadi kita kau takon, why did this happen, apa gerang yang sudah terjadi kepada ikam tuh, kenapa gerang ikam jadi sawat kebasahan gitu. Nah artinya tuh ibaratkan bahasa kitanya tuh. Lalu kawan tadi menjawab, it rain, harinya bang hujan ya kawan tadi. Nah kan dari pertanyaan itu tadi kita tahu yang mana apa yang menjadi sebab kawan kita tadi kebasahan tadi, yaitu di harinya hujan. Kemudian untuk hendak tahu, bila kita hendak tahu akibat tadi, kita juga bisa memberikan pertanyaan berupa what happened, apa yang sudah terjadi kepada ikam gitu. Nah jadinya, nah bila kita bertakon kawan kita nih, kita melihat kawan kita nih, lalu kita bertakon, ini kenapa gara ikam nih, dia bilang. Nah itu bila kita hendak tahu akibat daripada hari hujan tadi misalkan, lalu aja kawan tadi, aku nih pang kebasahan nah gara-gara hujan tadi pang. Nah kayak itu. Jadi hujan tadi menjadi sebab dan efek tadi menjadi akibatnya. Baik, kita lanjut lagi. Jadi dalam masing-masing pembahasannya, baik itu cause ataupun efek, baik itu sebab ataupun akibat, jadi ada kata-kata yang menciriakan bahwa kalimat itu menjadi cause atau menjadi sebab dan kalimat itu menjadi akibatnya tadi. Misalkan ada kalimat yang didahului oleh kata because ataupun kata the reason of ataupun kata created by atau led to atau due to atau unless, maka kalimat setelah kata-kata tersebut, maka kalimat itu menjadi sebab daripada sebuah kejadian. Tapi apabila kalimat itu didahului oleh as a result atau as atau then atau hence atau therefore atau consequently atau in order to, maka kalimat-kalimat yang didahului oleh kata-kata tersebut, kalimat itu merupakan efek atau akibat daripada sebuah kejadian. Nah jadi pemimpin bisa kawan membedakan nih, mana kalimat yang menjadi sebab, mana kalimat yang menjadi akibatnya daripada kata-kata yang mengiringi kalimat tersebut tadi. Lanjut lagi.
Nah, yang terakhir yaitu mengenai sentence structure atau gramatikal atau struktur kalimatnya. Nah, kita lihat yang A dulu. Kata-kata due to, because of, owing to, and thanks to diikuti oleh sebuah kata benda. Nah, jadi setiap clause yang diawali oleh kata-kata yang due to, because of, owing to, thanks to, berarti kata-kata itu tuh diikuti oleh noun atau kata benda. Contohnya nih, because of his hard work he managed to get the best student awards. Artinya karena kerja kerasnya ini tadi berhasil mendapatkan penghargaan sebagai siswa terbaik. Nah, kita lihat ada kata because of. Jadi setelah kata because of tadi berarti itu kata benda. Nah, jadi kan his hard work. Nah, his hard work itu kata benda. Itu untuk yang structure yang A. Kemudian kita pindah ke structure yang B. Bila ada kata-kata because, since, as, atau for, nah maka itu tuh kata-kata setelahnya itu berarti ada tuh subject dan ada verbnya. Contohnya nih, I have too much age because I ate too much food. Artinya kan saya sakit perut karena saya makan terlalu banyak makanan jadinya. Nah, coba kita lihat lagi di situ ada katanya because, lain because of. Di kalimat sebelumnya kan because of, di kalimat ini kan cuman because aja. Nah, jadi setelah kata because tadi pasti ada subject ditambah verb sesuai dengan structure yang ada di atas itu. Nah, coba lihat, lihat bila ada because berarti setelahnya itu subject atau verb, subject plus verb, bukan subject atau verb. Nah, jadi kan setelah because tadi kan ada subjeknya I, kemudian ditambah verbnya eat, makan. Nah, kayak gitu maksudnya. Ya, mungkin sampai di sini dulu penjelasan dari kakak. Kalau memang Bu Pian ada yang kada paham atau penjelasan kakak terlalu berbelit-belit ataupun terlalu cepat, silahkan Bu Pian tanyakan di grup kita. Kakak mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menjelaskan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.